Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siapa di antara bapak dan ibu yang sering merasakan nyeri di kaki, terutama saat berjalan jauh atau naik tangga? Atau mungkin Anda sering merasa kaki lemah, mati rasa, bahkan kesemutan. Dan yang paling mengkhawatirkan, siapa yang memiliki masalah kolesterol tinggi atau asam urat yang membuat hidup tidak nyaman? Jika keluhan-keluhan ini sering Anda alami, Anda tidak sendirian. Banyak lansia menghadapi tantangan serupa, dan seringkali mereka tidak menyadari bahwa solusi sederhana bisa ditemukan tepat di dapur mereka dalam bentuk cemilan sehari-hari. Ya, Anda tidak salah dengar. Ada 10 jenis cemilan mujarab yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa untuk menurunkan kolesterol dan asam urat, sekaligus mengatasi nyeri dan kelemahan pada kaki Anda. Siapkan diri Anda, karena rahasia ini akan mengubah hidup Anda. Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia mengalami berbagai perubahan yang memengaruhi kesehatan, termasuk peningkatan risiko kolesterol tinggi dan asam urat. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah, menghambat aliran darah ke kaki, dan memicu nyeri. Sementara itu, asam urat yang menumpuk bisa menyebabkan nyeri sendi hebat, terutama di area kaki. Kondisi-kondisi ini ditambah dengan penurunan alami massa otot dan fungsi saraf, seringkali berujung pada keluhan kaki nyeri, lemah, mati rasa, atau bahkan kram yang mengganggu tidur. Banyak lansia mencari solusi instan melalui obat-obatan, padahal perubahan pola makan, khususnya pada cemilan, dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Memilih cemilan yang tepat bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga menyediakan nutrisi spesifik yang dapat membantu tubuh melawan peradangan, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan memperkuat otot serta saraf di kaki. Ini adalah investasi sederhana untuk mobilitas dan kemandirian Anda di usia senja. Jika masalah kolesterol tinggi, asam urat, dan nyeri kaki ini dibiarkan dianggap sepele, dampaknya bisa sangat merugikan bagi lansia. Kolesterol tinggi yang tidak terkontrol dapat memicu penyakit jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer yang membuat nyeri kaki semakin parah. Asam urat yang dibiarkan menumpuk dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen dan serangan gout yang menyakitkan. Pada akhirnya, semua ini akan membatasi mobilitas Anda secara drastis, membuat Anda bergantung pada orang lain, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jangan biarkan hal ini terjadi. Izinkan saya menceritakan kisah Bapak Suryo, seorang pasien kami berusia 72 tahun dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan kaki yang sering nyeri dan lemah, terutama setelah berjalan sebentar. Kolesterol dan asam uratnya juga cukup tinggi, membuat aktivitas sehari-hari terasa berat. Ia sering merasa putus asa karena berbagai pengobatan belum memberikan hasil yang memuaskan. Kami kemudian menyarankan Bapak Suryo untuk mengubah kebiasaan cemilannya. Beliau mulai rutin mengonsumsi 10 cemilan mujarab yang akan saya bahas sebentar lagi. Setelah beberapa bulan konsisten, perubahan luar biasa terjadi. Nyeri kakinya berkurang drastis, kakinya terasa lebih kuat dan tidak lagi mudah lemas. Serta yang paling membahagiakan, kadar kolesterol dan asam uratnya perlahan menurun ke batas normal. Kisah Bapak Suryo adalah bukti nyata bahwa kekuatan cemilan sehat ini sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sehat dari Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Dan inilah pembahasannya. 1. Pisang, pencegah kram dan pendukung saraf kaki. Pisang adalah cemilan sederhana, namun sangat mujarab bagi lansia, terutama untuk mengatasi kram dan masalah saraf pada kaki. Manfaat utamanya berasal dari kandungan kalium yang sangat tinggi. Kalium adalah elektrolit penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot. Kekurangan kalium seringkali menjadi penyebab utama kram otot, terutama di malam hari. Dengan asupan kalium yang cukup dari pisang, risiko kram dapat diminimalisir secara efektif.
Selain kalium, pisang juga kaya akan vitamin B6. Vitamin B6 adalah nutrisi penting yang mendukung fungsi saraf, termasuk saraf di kaki. Vitamin ini membantu dalam produksi neurotransmitter yang penting untuk transmisi sinyal saraf, sehingga dapat membantu mengurangi gejala seperti mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar pada kaki yang sering dialami oleh lansia akibat neuropati ringan atau masalah sirkulasi. Pisang menyediakan karbohidrat kompleks yang memberikan energi bertahap sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah drastis yang bisa memperburuk kondisi tertentu pada lansia. Serat dalam pisang juga membantu pencernaan yang sehat, mencegah sembelit. Kandungan antioksidan dalam pisang juga berkontribusi pada pengurangan peradangan umum dalam tubuh yang secara tidak langsung dapat meredakan nyeri pada otot dan sendi kaki. Pisang sangat mudah dicerna dan dikonsumsi, menjadikannya pilihan cemilan yang praktis bagi lansia yang mungkin memiliki masalah gigi atau kesulitan mengunyah makanan keras. Dengan menjadikan pisang sebagai cemilan rutin, Anda tidak hanya mendapatkan sumber energi yang baik, tetapi juga secara aktif mencegah kram yang mengganggu dan mendukung kesehatan saraf di kaki Anda, sehingga mobilitas tetap terjaga. Kedua, pepaya, anti radang sendi dan pembentuk kolagen. Pepaya adalah buah tropis yang sangat bermanfaat bagi lansia, khususnya dalam mengatasi peradangan sendi dan mendukung kesehatan kulit serta persendian. Secara keseluruhan, manfaat utama pepaya terletak pada kandungan vitamin C yang melimpah dan enzim unik yang disebut papain. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang juga sangat penting untuk produksi kolagen. Kolagen adalah protein struktural utama yang ditemukan di tulang rawan, ligamen, dan tendon, komponen vital pada sendi. Dengan mendukung produksi kolagen, pepaya membantu menjaga fleksibilitas sendi dan integritas struktur persendian, mengurangi risiko nyeri akibat aus atau peradangan. Enzim papain dalam pepaya memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Enzim ini dapat membantu memecah protein yang berkontribusi pada peradangan dan nyeri pada sendi. Bagi lansia yang menderita radang sendi, osteoartritis atau artritis reumatoid, konsumsi pepaya secara teratur dapat membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan. Selain itu, pepaya juga kaya akan antioksidan lain seperti beta-karoten yang semakin memperkuat efek antiinflamasi dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini penting untuk kesehatan seluler secara keseluruhan, termasuk sel-sel sendi. Serat dalam pepaya juga membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang merupakan masalah umum pada lansia. Pencernaan yang sehat secara tidak langsung mendukung penyerapan nutrisi yang lebih baik untuk sendi. Pepaya adalah cemilan yang lembut, mudah dikunyah, dan menyegarkan. Anda bisa mengonsumsinya langsung atau menambahkannya ke smoothie atau salad buah. 3. Kacang rebus, penguat otot dan pencegah kram. Kacang tanah rebus adalah cemilan yang luar biasa dan sering diremehkan, padahal sangat bermanfaat bagi lansia, terutama untuk menjaga kekuatan otot dan mencegah kram. Kacang rebus merupakan sumber protein nabati yang sangat baik, yang esensial untuk memelihara dan membangun massa otot. Pada lansia, sarkopenia, kehilangan massa otot, adalah masalah umum yang menyebabkan kelemahan dan risiko jatuh. Asupan protein yang cukup dari kacang rebus membantu mempertahankan kekuatan otot, memungkinkan mobilitas yang lebih baik dan aktivitas sehari-hari yang lebih mandiri. Selain protein, kacang rebus juga mengandung lemak sehat, lemak tak jenuh tunggal dan ganda, vitamin E dan magnesium. Magnesium, seperti yang telah dibahas, adalah mineral penting untuk relaksasi otot dan saraf, sehingga sangat efektif dalam mencegah kram, terutama kram malam yang mengganggu tidur. Vitamin E juga merupakan antioksidan yang melindungi sel otot dari kerusakan. Ketika direbus tanpa tambahan garam berlebihan dan tidak digoreng, kacang rebus memiliki profil nutrisi yang sangat baik. Mereka cenderung rendah purin dibandingkan daging merah, sehingga lebih aman bagi penderita asam urat. Mereka juga tidak meningkatkan kolesterol jahat, LDL.
Kacang rebus juga menyediakan serat yang membantu pencernaan dan memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Mencegah Anda ngemil makanan tidak sehat. Cemilan ini terjangkau dan mudah didapat. Pastikan untuk merebusnya hingga empuk agar mudah dicerna oleh lansia. Keempat, singkong rebus. Singkong rebus adalah cemilan tradisional yang sangat baik untuk lansia, terutama sebagai sumber energi yang sehat dan stabil. Singkong termasuk dalam kelompok karbohidrat kompleks yang dicerna secara perlahan oleh tubuh. Ini berarti ia melepaskan glukosa ke dalam aliran darah secara bertahap dan berkelanjutan, memberikan energi yang stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Kestabilan gula darah ini sangat penting bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki risiko diabetes tipe 2 atau sedang mengelola kondisi prediabetes dengan indeks glikemik yang relatif rendah. Saat direbus, singkong rebus lebih aman dibandingkan nasi putih atau roti putih yang bisa memicu sugar crash dan kelelahan. Energi yang stabil ini membantu menjaga vitalitas sepanjang hari, mengurangi rasa lesu dan kelemahan pada kaki yang sering dikeluhkan lansia. Anda akan merasa lebih bertenaga untuk beraktivitas tanpa cepat lelah. Singkong juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan, membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Pencernaan yang lancar secara tidak langsung mendukung penyerapan nutrisi yang lebih baik untuk otot dan sendi. Meskipun singkong perlu dimasak dengan benar untuk menghilangkan senyawa beracun alaminya, sianida, merebus adalah metode yang aman dan umum digunakan. Setelah direbus, singkong menjadi lembut dan mudah dikunyah, cocok untuk lansia. Cemilan ini juga sangat terjangkau dan mudah ditemukan, mengganti cemilan manis atau olahan dengan singkong. Rebus adalah langkah cerdas untuk mendukung energi berkelanjutan dan kesehatan metabolisme Anda. Kelima, ubi jalar, anti radang sendi dan penstabil gula darah. Ubi jalar atau kentang manis adalah cemilan yang sangat direkomendasikan untuk lansia karena berbagai manfaatnya, terutama dalam mengurangi peradangan sendi dan menstabilkan gula darah. Warna oranye pada ubi jalar menandakan kandungan beta-karoten yang tinggi, yang diubah tubuh menjadi vitamin A dan berfungsi sebagai antioksidan kuat. Antioksidan ini berperan penting dalam mengurangi peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi. Bagi lansia yang menderita nyeri sendi akibat radang sendi atau keausan tulang rawan, konsumsi ubi jalar secara teratur dapat membantu meredakan ketidaknyamanan tersebut. Selain beta-karoten, ubi jalar juga kaya akan vitamin C dan serat. Vitamin C adalah antioksidan lain yang mendukung kesehatan sendi dan kekebalan tubuh. Serat, sebagai karbohidrat kompleks, membantu menstabilkan kadar gula darah dengan memperlambat penyerapan glukosa. Ini sangat bermanfaat untuk mencegah lonjakan gula darah yang bisa memperburuk peradangan dan juga aman bagi penderita diabetes atau pre-diabetes. Mineral seperti kalium dan magnesium dalam ubi jalar juga berkontribusi pada relaksasi otot dan pencegahan kram yang sering mengganggu kenyamanan kaki lansia. Ubi jalar dapat dikonsumsi dengan berbagai cara sehat. Direbus, dikukus atau dipanggang. Teksturnya yang lembut setelah dimasak membuatnya mudah dikunyah dan dicerna. Dengan memasukkan ubi jalar sebagai cemilan rutin, lansia dapat mengurangi peradangan di sendi, menjaga gula darah stabil, dan mendapatkan nutrisi penting untuk otot serta kesehatan secara keseluruhan. Keenam, tempe, protein nabati penguat otot dan anti radang. Tempe, makanan fermentasi asli Indonesia, adalah superfood yang sangat cocok sebagai cemilan untuk lansia, terutama untuk menjaga kekuatan otot dan mengurangi peradangan sendi. Tempe merupakan sumber protein nabati lengkap, yang berarti ia menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Protein adalah nutrisi kunci untuk mempertahankan massa otot dan mencegah sarkopenia pada lansia. Asupan protein yang cukup dari tempe membantu otot tetap kuat, mendukung mobilitas, dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik ringan, sehingga kaki tidak mudah nyeri atau lemah. Selain protein, tempe juga mengandung isoflavon, senyawa bioaktif yang dikenal
memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Isoflavon dapat membantu mengurangi peradangan di sendi, yang merupakan penyebab utama nyeri pada kondisi seperti radang sendi, osteoartritis. Proses fermentasi tempe juga meningkatkan bioavailabilitas nutrisi, menjadikannya lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh lansia. Tempe juga kaya akan serat, yang baik untuk kesehatan pencernaan, membantu melancarkan buang air besar, dan menjaga keseimbangan flora usus. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa isoflavon dalam tempe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah, mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang secara tidak langsung juga bermanfaat bagi sirkulasi di kaki. Tempe bisa diolah menjadi berbagai cemilan sehat, dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak dan rempah alami. Hindari digoreng dengan banyak minyak. Ketujuh, jagung rebus, energi dan kesehatan saraf kaki. Jagung rebus adalah cemilan yang lezat dan bergizi tinggi. Sangat bermanfaat bagi lansia untuk menjaga tingkat energi dan kesehatan saraf di kaki. Jagung merupakan sumber yang sangat baik dari vitamin B kompleks, khususnya vitamin B1, tiamin, dan vitamin B9, folat. Vitamin B1 berperan krusial dalam metabolisme energi, mengubah karbohidrat menjadi energi yang digunakan oleh otot dan sel saraf. Asupan tiamin yang cukup membantu mencegah kelelahan pada kaki dan menjaga kekuatan otot. Vitamin B11, folat, juga penting untuk produksi sel darah merah dan fungsi saraf yang sehat, membantu mencegah masalah seperti mati rasa atau kesemutan pada kaki. Selain vitamin B, jagung juga mengandung serat larut yang membantu mengontrol kadar gula darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah. Serat ini membentuk gel di usus, memperlambat penyerapan gula, dan membantu mengeluarkan kolesterol dari tubuh, yang sangat bermanfaat bagi lansia dengan risiko kolesterol tinggi. Jagung juga menyediakan karbohidrat kompleks yang dicerna perlahan, memberikan aliran energi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga Anda tidak cepat merasa lemas. Jagung rebus adalah cemilan yang mudah disiapkan, manis alami, dan mudah dicerna. Bijinya yang lembut cocok untuk lansia. Dengan menjadikan jagung rebus sebagai cemilan, lansia dapat mendukung kesehatan saraf di kaki mereka, menjaga tingkat energi yang optimal, serta membantu mengelola kadar kolesterol dan gula darah. Kedelapan, bubur kacang hijau, pembentuk darah dan penguat otot. Bubur kacang hijau adalah cemilan tradisional yang kaya nutrisi dan sangat direkomendasikan untuk lansia, terutama untuk mengatasi kelemahan kaki dan mendukung kesehatan sendi. Kacang hijau adalah sumber yang sangat baik dari folat, vitamin B9, dan zat besi. Folat dan zat besi adalah dua nutrisi kunci yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Sel darah merah bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot dan sendi-sendi di kaki. Asupan folat dan zat besi yang cukup dapat membantu mencegah anemia, yang gejalanya seringkali berupa kelemahan, kelelahan, dan napas pendek, yang semuanya dapat memperburuk rasa lemah di kaki. Dengan aliran oksigen yang optimal, otot dan sendi dapat berfungsi lebih baik dan pulih lebih cepat. Selain itu, kacang hijau juga merupakan sumber protein nabati yang baik. Protein sangat penting untuk mempertahankan massa otot dan kekuatan, yang vital bagi lansia untuk menjaga mobilitas dan stabilitas kaki. Protein juga membantu dalam perbaikan jaringan dan mengurangi rasa nyeri. Serat dalam kacang hijau juga membantu pencernaan yang sehat, mencegah sembelit, dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol serta mengontrol gula darah. Saat membuat bubur kacang hijau, hindari penggunaan santan kental berlebihan dan gula pasir berlebih. Anda bisa menggunakan santan rendah lemak atau susu nabati, dan pemanis alami seperti sedikit madu atau gula aren dalam jumlah terbatas. Kesembulan apel merah, anti radang, dan penurun kolesterol. Apel merah adalah buah yang mudah dijumpai dan memiliki manfaat luar biasa sebagai cemilan untuk lansia, terutama dalam mengurangi peradangan dan menurunkan kadar kolesterol. Apel merah kaya akan quercetin, sejenis antioksidan,
flavonoid yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Quercetin dapat membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi. Bagi lansia yang sering merasakan nyeri sendi atau kram, mengonsumsi apel merah secara teratur dapat membantu meredakan ketidaknyamanan tersebut dengan menekan respons inflamasi. Selain quercetin, apel juga kaya akan serat larut yang disebut pektin. Pektin berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah. Serat larut ini membentuk gel di saluran pencernaan yang mengikat kolesterol dan mengeluarkannya dari tubuh, sehingga mencegah penumpukan plak di arteri dan meningkatkan aliran darah ke kaki. Aliran darah yang lancar ke kaki sangat vital untuk mengurangi nyeri, mati rasa, dan kelemahan yang disebabkan oleh masalah sirkulasi. Apel juga mengandung vitamin C dan berbagai antioksidan lain yang mendukung kesehatan seluler secara keseluruhan. Mengonsumsi apel dengan kulitnya juga penting, karena sebagian besar quercetin dan serat terdapat di kulit buah. Apel merah adalah cemilan yang renyah dan menyegarkan. Anda bisa mengonsumsinya langsung, menambahkan ke salad buah, atau membuat saus apel tanpa gula tambahan. Ke-10 telur rebus, protein lengkap dan pendukung fungsi saraf. Telur rebus adalah cemilan klasik yang sangat powerful dan mudah didapat, dengan manfaat yang luar biasa bagi lansia, terutama untuk kekuatan otot dan fungsi saraf kaki. Telur dikenal sebagai sumber protein lengkap, yang berarti ia menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan dan membangun massa otot. Asupan protein yang cukup sangat krusial bagi lansia untuk mencegah sarkopenia, penyusutan otot, dan menjaga kekuatan kaki, sehingga mereka dapat bergerak dengan lebih mandiri dan mengurangi risiko jatuh atau kelemahan. Selain protein, kuning telur juga mengandung vitamin D, yang penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang, serta kolin. Kolin adalah nutrisi penting untuk fungsi otak dan fungsi saraf. Kolin berperan dalam pembentukan neurotransmitter, asetilkolin yang terlibat dalam transmisi sinyal saraf, sehingga dapat membantu mengatasi mati rasa, kesemutan, dan mendukung respons saraf yang sehat di kaki. Vitamin D dalam telur juga membantu mengurangi peradangan dan dapat membantu mencegah nyeri otot serta meningkatkan mood. Penting untuk merebus telur hingga matang, sempurna untuk menghindari risiko salmonella, terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya mungkin menurun. Telur rebus adalah cemilan yang mudah dikunyah dan dicerna, dengan menjadikan telur rebus sebagai bagian dari cemilan rutin Anda. Lansia dapat memastikan otot kaki tetap kuat, saraf berfungsi optimal, dan tubuh mendapatkan nutrisi penting untuk mobilitas dan kesehatan secara keseluruhan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari cemilan-cemilan mujarab ini, perhatikan beberapa hal penting. Pilihlah cemilan dalam bentuk yang paling alami dan minim olahan. Misalnya kacang tanah yang direbus, bukan digoreng, dan banyak garam. Atau buah segar, bukan jus kemasan dengan gula tambahan. Perhatikan porsi agar tidak berlebihan, umumnya segenggam kecil untuk kacang-kacangan, atau 1 porsi buah. Waktu konsumsi juga penting. Cemilan ini bisa disantap di antara waktu makan utama, misalnya pagi atau sore, atau bahkan sebelum tidur, jika mendukung tidur nyenyak. Namun bagi penderita diabetes atau kondisi tertentu, konsultasikan porsi dan waktu cemilan dengan dokter atau ahli gizi Anda. Ingat, variasi adalah kunci. Rotasi cemilan ini agar tubuh Anda mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda sekarang lebih memahami betapa pentingnya memilih cemilan dengan bijak? Apakah Anda menyadari kesalahan umum yang sering Anda lakukan dalam memilih cemilan? Seringkali, lansia terjebak pada cemilan praktis yang sebenarnya tinggi gula, garam dan lemak tidak sehat, seperti biskuit kemasan, keripik goreng, atau minuman bersoda. Kesalahan ini bukan hanya membuat Anda kekurangan nutrisi penting, tetapi juga secara aktif memicu peradangan, meningkatkan kolesterol dan asam urat, serta memperburuk nyeri dan kelemahan kaki. Jangan biarkan kebiasaan kecil ini merusak kualitas hidup Anda di masa tua. Ingatlah, tubuh Anda adalah investasi paling berharga.
Pilih cemilan yang bijak hari ini, maka Anda akan menuai manfaatnya di masa tua dengan kaki yang kuat, bebas nyeri, kolesterol dan asam urat yang terkontrol, serta kualitas hidup yang lebih baik. Ajak teman-teman lansia Anda, saudara, atau tetangga untuk menonton video ini dan membagikan informasi yang bermanfaat ini kepada mereka. Mari kita bangun komunitas lansia yang sehat, berpengetahuan dan aktif bersama-sama. Terima kasih sudah menonton.